3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di-like videonya, komen, dan subrek. Bab 4641. Apakah kamu ingin menakutiku dengan gulungan rusak ini? Qin Chen menghirup sumber kegelapan, membuka matanya dan berkata dengan dingin, ini adalah kesempatan terakhirmu. Aku menyarankanmu untuk tidak membuat kesalahan. Hati-hati, tuanku. Ini bukan gulungan yang rusak, tapi dekrit gelap tingkat surga. Non-evil dengan cepat mengingatkan jalan. Nafas gulungan ini, bahkan dia merasakan ancaman, benar-benar luar biasa. Qin Chen terdiam. Apakah Anda benar-benar berpikir dia bodoh? Pangeran Qilin mencibir, ya, itu hanya keputusan gelap dari surga. Anda dapat membunuh kekuatan surga biasa. Jika Anda menyerahkan buah gelap yang tersisa, Anda masih memiliki cara untuk hidup. Jika tidak, jangan salahkan pangeran karena menjadi kasar. Mengapa beberapa orang harus mati? Qin Chen menghela nafas, tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, matanya mengasihani, beri kamu kesempatan terakhir. Berguling, membaca kamu berlatih tanpa henti, dan merupakan kebanggaan keluarga gelapku. Aku tidak akan membunuhmu. Berguling. Qin Chen meremehkan. Mata memandang Pangeran Qilin seolah-olah dia sedang melihat semut mol. Anda, Pangeran Qilin benar-benar marah. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Dia menjadi marah. Dia berpikir bahwa dia adalah seorang tiran di kerajaan Qilin. Dia diejek dan dibenci di sini, yang membuatnya marah. Dia segera membuka gulungan itu, cahaya hitam menyebar, dipadatkan menjadi karakter gelap, tetapi tidak ada simbol yang dapat dikenali. Ini adalah simbol jalan, milik langit dan bumi. Setiap karakter tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi serta menekan arkaisme. Saat gulungan dibuka sepenuhnya, semua karakter dipecah satu demi satu, lalu diringkas menjadi unicorn hitam, mengalir dengan cahaya gelap. Kirin adalah hewan yang beruntung, tetapi karakter ini sangat ganas dan ganas. Dengan raungan ganas dari Kirin yang gelap, ruang di sekitarnya tiba-tiba pecah. Ledakan. Unicorn gelap, mengaumlah. Pergi ke neraka. Pangeran Qilin meraung. Hati-hati, tuanku. Tidak jahat lihat, warna instan. Bersenandung. Dengan kedua tangannya bersatu, penghalang gelap muncul di tubuhnya. Penjaga gelap. Itu bukan raungan yang buruk. Ledakan. Unicorn gelap ini berdampak langsung pada penghalang gelap. Dalam sekejap, suara fragmentasi ruang di sekitarnya berdering, dan non-evil langsung terlempar ke celah ruang gelap. Tidak hanya itu, penghalang gelap di sekelilingnya juga muncul banyak retakan. Melihat pemandangan ini, wajah non-evil tiba-tiba menjadi bermartabat. Kekuatan dekrit gelap itu begitu mengerikan sehingga pembelaannya pun tidak bisa dihentikan. Klik, klik. Pada saat ini, retakan penghalang gelap di tubuhnya menyebar seketika, dan sepertinya akan pecah kapan saja. Tidak, bukan kejutan besar. Hanya ketika dia tidak bisa menolak, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mencoba untuk mengaktifkan benda penyelamat hidup khusus yang diberikan oleh Lord Sikong. Ledakan. Qin Chen tiba-tiba menembak, tangan besar yang mengerikan langsung ke langit. Bersenandung, cahaya gelap mekar, dan nyala api muncul dari langit dan bumi. Itu adalah api kegelapan. Api kegelapan mekar dari cahayanya yang berapi-api dan naik ke langit. Saat bersinar di unicorn gelap mulai pecah, seperti salju. Aku bertemu api. Apa yang membuat Pangeran Qilin terkejut? Dekrit gelap adalah pilihan terkuat dan terakhirnya, tetapi sebelum kekuatannya diberikan, dia akan dibunuh, yang membuat hatinya meledak. Siapa sih orang ini? Bisakah Anda mengalahkan unicorn gelap? Apakah pria ini adalah dewa yang kuat? Tidak mustahil. Rasa superioritas batin Pangeran Qilin tiba-tiba pecah. Jika pihak lain benar-benar dewa yang kuat, dia akan menendang sepotong besi dan tidak tahu cara mati. Orang yang begitu kuat jelas merupakan raja teratas. Saya menyerah. Dia menangis dengan cepat. Hukum gelap adalah kartu terakhirnya. Begitu hukum gelap tidak bisa menahannya, dia akan dibantai. Dia tidak ingin mati. Jika kamu ingin menyerah, menyerah saja. Mata Qin Chen dingin dan tangannya terbuka. Pada saat ini, dia mendesak sumber gelap di tubuhnya, dan nafas dari sumber gelap yang dibentuk oleh banyak buah gelap yang halus melonjak. Boom! Unicorn gelap meledak seketika. Wah! Dalam kehampaan,
ketetapan gelap langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Dengan suara mendengung, Non-Evil keluar dari celah kehampaan dalam sekejap, dan wajahnya menjadi biru besi. Pada saat yang sama, dia menatap Qin Chen dengan ketakutan. Orang dewasa layak menjadi orang dewasa. Mereka langsung menekan satu sama lain begitu mereka bergerak. Pada saat ini, Non-Evil memiliki kekaguman dan rasa hormat yang tak tertandingi terhadap Qin Chen. Dengan kekuatan Qin Chen, dia bisa membunuh Pangeran Kailin secara langsung. Namun, sebagai anggota keluarga kerajaan yang gelap, utusan itu tidak pernah membunuhnya untuk menyimpan kejeniusan bagi keluarga gelap itu. Siapa yang dapat memiliki perasaan dan pikiran seperti itu? Ledakan. Tangan gelap Qin Chen meledakkan gulungan itu. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Qin Chen menghilang. Segera, sesosok muncul di depan Pangeran Qilin. Ini Qin Chen. Dia meraih Pangeran Qilin dan mengangkatnya. Kekuatan dalam tubuh Pangeran Qilin terpenjara sejenak. Dia memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia jatuh ke tangan Qin Chen seperti ayam dan kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Berapa banyak perbedaan yang dia miliki dari sisi lain? Dia sangat tak tertahankan. Pukulan. Melihat roh pembunuh Qin Chen, Pangeran Qilin berdiri dengan rambut dingin. Dia bahkan berkata dengan terkejut dan marah, "Aku adalah Pangeran Kerajaan Qilin. Raja bangga. Jika kamu membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Selain itu, kakak tertua saya adalah Pangeran Qilin, seorang kaisar sejati. Sekarang dia adalah orang yang kuat dengan kekuatan yang tak terkalahkan." Pangeran Qilin meraung, karena dia tahu bahwa dia dalam bahaya dan sedang terburu-buru untuk menemukan kesempatan hidup. Pangeran Qilin, apakah ini sangat kuat? Qin Chen mencibir. Pada saat ini, Peri Shen Huang membuka mulutnya dan berkata, "Tuan, Pangeran Qilin adalah penerus kerajaan Kirin, dan keturunan dari leluhur lama Qilin. Dia adalah seorang kaisar sejati. Dia tidak hanya disukai oleh leluhur tua dari kerajaan Kirin, tetapi juga menerima dukungan lainnya. Beberapa cabang zaitun dari leluhur ingin mengambilnya sebagai magang, karena dia benar-benar memiliki potensi tertinggi. Jadi jika Anda bisa, tolong tunjukkan belas kasihan." Qin Chen menatap Peri Shen Huang dengan ringan. Dia tidak menyangka akan berani membuka mulut di depannya saat ini. Ben Shao telah memberinya banyak kesempatan. Jadi, haruskah Ben Shao memberinya kesempatan lagi? Jalan ringan Qin Chen. "Mengapa Anda harus bertengkar sebentar, Tuan?" Peri Shen Huang menasihati, "Dengan bakatmu, kamu tidak boleh menjadi orang biasa. Tidak perlu menyebut bencana ini secara tidak dapat dijelaskan. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Pangeran Qilin, tetapi dia sangat takut pada Pangeran Qilin. Ini adalah kebanggaan yang nyata, dan memiliki sikap kaisar. Alasan mengapa Pangeran Qilin datang ke sini kali ini adalah karena begitu Pangeran Qilin meninggal, dia takut Pangeran Qilin akan menambah korban kematiannya padanya. Dia tidak hanya akan mengalami krisis, tetapi dia juga akan membawa banyak masalah bagi keluarga Shen Huang." Bab 4642. Sekarang Peri Shen Huang telah berbicara, aku akan memikirkannya. Qin Chen kepada Dewa Phoenix Peri tiba-tiba tersenyum berkata. Peri Shen Huang menghela nafas lega, pihak lain jelas masuk akal, jadi mudah dilakukan. Dengan senyum percaya diri, dia tampaknya memiliki pesona. Seniman bela diri lainnya di tempat kejadian juga melihat Peri Shen Huang satu demi satu. Mereka tidak menyangka Peri Shen Huang memiliki wajah seperti itu dan dewa yang begitu ganas. Dia bahkan membicarakannya, kecantikan adalah keindahan. Tapi Pangeran Qilin sangat gembira. Dia tidak mengira Qin Chen tergerak oleh Peri Shen Huang, tapi dia takut pada kakak laki-lakinya, jadi dia berubah pikiran. Pikirkan tentang ini, dia tidak bisa tidak sombong. Dengan cara yang dingin, jangan biarkan aku pergi segera, jika tidak, beritahu kakak laki-lakiku tentang masalah hari ini, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Meski digendong oleh Qin Chen, Pangeran Qilin tiba-tiba menjadi bangga. Yah, aku akan memikirkannya. Qin Chen mengabaikan Pangeran Qilin dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu pendapatmu tentang pendapatku, kata peri sambil tersenyum. Tidak terlalu banyak, Qin Chen berkata dengan lemah, dan kemudian menatap sang pangeran dengan mencibir. Dengan pelintiran tangan kanannya, lehernya patah dan tubuhnya mulai roboh. Begitu tindakan ini diambil,
semua orang yang hadir terkejut. Kamu, kakak tertuaku adalah Pangeran Qilin. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati di surga dan di bumi. Pangeran Qilin ketakutan. Orang ini adalah orang gila. Dia berteriak marah dan mengaum dengan liar. Ledakan. Namun, Qin Chen mengabaikan raungannya, dan sumber gelap yang mengerikan langsung menghilang, yang langsung memusnahkan tubuhnya. Sumber kegelapan murni keluar dan langsung ditangkap oleh Qin Chen. Sumber gelap bergulir mengalir ke tubuh Qin Chen dan menjadi bagian dari kekuatan Qin Chen. Pada saat yang sama, jiwa Pangeran Qilin dibunuh oleh Qin Chen. Akhirnya tenang. Dengan lambaian tangan Qin Chen, nyala api yang mengerikan muncul dari udara tipis, membakar Pangeran Qilin menjadi kehampaan. Jika lawan memiliki potensi untuk mencapai supremasi, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, Terran akan memiliki musuh yang kuat di masa depan. Ngomong-ngomong, jika ada orang lain yang ingin membuat masalah dengan Ben Shao, bunuh Ben Shao dan rampas buah suci gelap Ben Shao, lakukan saja dan Ben Shao akan menemanimu. Kata Qin Chen dengan senyum tipis. Tetapi ekspresi itu jatuh ke mata orang-orang yang hadir, seperti iblis. Sekarang Qing Jing diam, tapi Pangeran Qilin juga sudah mati. Semua orang terkejut dan tercengang. Beraninya mereka maju untuk meminta masalah pada Qin Chen. Pria ini bahkan berani membunuh Pangeran Qilin. Mereka pergi ke sana, tetapi mereka tidak ingin mati dengan cara yang sama. Anda, Peri Shen Huang terlihat terkejut dan marah, hampir gila. Seorang raja, dan juga saudara dari putra mahkota Kirin, meninggal seperti ini. Ini adalah kesempatan untuk menjadi kebanggaan tertinggi di masa depan. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan buah suci yang gelap agar menjadi raja seperti Pangeran Qilin di masa depan. Tapi sekarang, bagaimana jika Anda menjadi raja? Apa pentingnya mengejarnya? Qin Chen tertawa dan berkata, jika kamu menginginkan buah yang gelap, kamu dapat melanjutkan dan mengandalkan kemampuanmu. Qin Chen tersenyum dan datang ke platform batu lagi. Kali ini, semuanya minggir dan tidak berani memprovokasi lagi. Ledakan. Qin Chen, sambil menelan buah kegelapan, mengaduk pohon gelap, yang terus-menerus mekar pelangi, aturan yang tersisa di seluruh langit, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Boom-boom. Buah gelap yang terus terbang dari, dalam memimpin Qin Chen, adalah Qin Chen dapatkan. Qin Chen ada di sana, dan hampir tidak ada dari mereka yang bisa mendapatkan buah kegelapan. Mereka semua melihat semuanya, terdiam. Sepenuhnya dikurangi menjadi papan latar belakang. Akhirnya, setelah Qin Chen menjarah 80 buah gelap pertama, pohon gelap itu tiba-tiba bersinar, seluruh platform batu mekar dengan aturan yang berdebar-debar, dan nafas kelas tertinggi menyebar, menyelimuti pohon gelap itu. Kemudian Anda dapat melihat bahwa 18 buah suci gelap yang tersisa di pohon gelap membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya esensinya diserap sepenuhnya oleh pohon gelap. Seluruh pohon gelap itu langsung diselimuti oleh susunan goncangan langit dan tidak lagi dirasakan oleh publik. Waktu habis. Pohon gelap telah memasuki masa istirahat. Lain kali ia menghasilkan buah kegelapan, ia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum ia matang. 81, begitu saja. Qin Chen menghela nafas. Awalnya, dia ingin mendapatkan 99 buah gelap. Namun, untuk memicu buah gelap, dia harus menguraikan aturan atribut yang sama. Qin Chen bisa mendapatkan 81, yang merupakan batasnya. Ekspresi seperti ini di mata publik. Biarkan publik tidak bisa berkata apa-apa, satu persatu terlihat jelek, tapi tidak ada yang berani memprovokasi Qin Chen. Kali ini, pohon gelap itu sudah dewasa. Kecuali Qin Chen, ada banyak orang yang bangga hadir, tetapi tidak satu pun dari mereka mendapatkan buah suci. Semuanya, siapa lagi yang ingin menjarah buah gelap Ben Shao? Datang saja. Jika kamu tidak datang lagi, aku akan pergi. Karena pohon dewa kegelapan telah memasuki masa dormansi, Qin Chen tidak perlu tinggal di sini lagi. Faktanya, dia ingin melihat banyak Tianjiao bertarung melawannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota klan gelap. Selama mereka bertarung, Qin Chen akan memiliki alasan untuk membunuh Tianjiao ini dan mengurangi banyak musuh untuk Terran. Tetapi jika mereka tidak mengambil inisiatif, Qin Chen malu untuk mengambil inisiatif. Agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain. Di klan gelap,
meski banyak perkelahian, sebagai anggota keluarga kerajaan, tidak masalah membunuh orang secara langsung. Tetapi jika Anda membunuh orang tanpa pandang bulu, Anda tidak akan diragukan lagi. Tapi sekarang seorang raja telah mati di tangannya. Siapa yang berani datang dan melakukannya? Membosankan. Melihat tidak ada yang maju, Qin Chen kesal dan ingin pergi. Tunggu. Peri Shen Huang bahkan sibuk. Kamu ingin merampokku dari buah kegelapan? Mata Qin Chen cerah. Ledakan. Ada bau yang tidak enak di tubuhnya, dan dia ingin menembak secara langsung. Wajah Peri Shen Huang tiba-tiba berubah dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu sebentar, kamu salah paham." Salah paham? Ya, wajah Peri Shen Huang tidak bisa berkata-kata. Orang ini hanya orang gila jika dia bisa membiarkan orang berbicara dengan baik dan melakukannya secara langsung. Dengan senyum di wajahnya, Peri Shen Huang sepertinya telah melupakan Pangeran Qilin. Bisakah kamu menjual buah suci yang gelap? Tidak untuk dijual. Jawaban Qin Chen sederhana. Ide orang ini adalah untuk melawan. Peri Shen Huang sedikit mencekiknya. Dia tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi juga kecantikan yang luar biasa. Dia ditolak oleh Qin Chen dengan begitu sederhana dan rapi, yang membuat giginya gatal. Dia memiliki dorongan untuk menggigit Qin Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, saya tahu ada tempat misterius dengan peluang khusus, yang cukup bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan luar biasa. Saya bersedia menukarnya dengan Anda." Bab 4643. Apa bagusnya tempat misterius ini? Tidak tertarik. Qin Chen menolak secara langsung. Ini adalah tempat yang misterius. Dia tidak datang ke sini untuk mengalami. Jangan buru-buru menolak, Pak. Wajah Peri Shen Huang jelek, dan dia tidak bisa berkata-kata pada Qin Chen. Bisakah pria ini mendengarkannya? Kamu adalah kebanggaan tertinggi dari ras gelap, atau setidaknya tingkat raja. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang tanah leluhur yang gelap, kata peri. Tanah leluhur yang gelap. Begitu ucapan ini keluar, semua kebanggaan surga di tempat kejadian berubah warna. Mata Tianhe Shengzi dan yang lainnya berubah, dan ada cahaya yang mengerikan di mata mereka. Banyak orang terkejut, bukan hanya mereka, tetapi juga wajah non-jahat di satu sisi mereka. Mengapa? Sekarang debu dinasti Qin sedang bersemangat. Apa tempat leluhur yang gelap itu? Bagaimana itu bisa menarik ekspresi kaget seperti itu? Perlu dicatat bahwa meskipun Tianjiao saat ini jauh lebih rendah daripada Qin Chen dalam hal kekuatan, mereka dapat dianggap sebagai Tianjiao yang tiada taranya di benua batu giok hitam. Selain itu, Non-Evil adalah utusan patroli di bawah komando beberapa master top daratan Heiyu. Meski hanya budidaya surga, ilmunya luar biasa. Qin Chen adalah pertama kalinya melihat tatapan terkejut di matanya. Tanah leluhur yang gelap, namanya terdengar sedikit luar biasa. Suara Peri Shen Huang turun, bangga melihat Qin Chen, ingin melihat pertunjukan Qin Chen mengejutkan ekspresi itu, siapa tahu, Qin Chen tidak bereaksi. Mendesis, tidak bisakah orang ini, tanah leluhur yang gelap, menariknya? Peri itu terdiam. Di mana dia tahu bahwa Qin Chen bahkan belum pernah mendengar tentang tempat leluhur yang gelap ini? Bagaimana dia bisa bereaksi? Apa yang terjadi dengan tanah leluhur yang gelap? Qin Chen terlihat sangat tenang berkata, hati adalah jejak rasa ingin tahu. Kamu adalah raja dari klan kegelapan. Kamu pasti pernah mendengar tentang tanah leluhur yang gelap. Ini adalah inti dari benua Yu yang gelap, dan juga inti dari neraka-neraka dari klan iblis Yuan. Ini berisi kekuatan yang paling kuat langit dan bumi ini. Pada saat itu, untuk menginvasi alam semesta, beberapa leluhur tertinggi kita memaksa masuk ke alam semesta. Belakangan, beberapa dari mereka terluka parah oleh makhluk-makhluk yang penuh kebencian di alam semesta, tetapi mereka tidak dapat kembali ke tanah air orang-orang gelap kita. Akhirnya, mereka mati, hanya di alam semesta ini. Tubuh dan asal-usul mereka telah jatuh ke tanah leluhur yang gelap dan menjadi dunia paling kokoh di Heiyu. Inti mereka akan menjadi jalan surga bagi orang-orang gelap kita di Heiyu. Qin Chen tenang, tapi dia terkejut. Jalan surga dan benua Heiyu dari kelompok gelap terbentuk dengan cara ini. Pada masa itu, klan gelap bekerja sama dengan iblis abisal untuk menghancurkan banyak kekuatan teratas Teran. Mereka yang bisa disebut leluhur paling atas setidaknya adalah yang paling kuat, atau bahkan setengah langkah lagi. Dan tubuh mereka,
yang benar-benar membusuk di tempat yang disebut tempat leluhur yang gelap ini, tak heran hal itu akan membangkitkan kehebohan banyak orang sombong di sekitarnya. Pikirkan tentang itu. Jika Teran memiliki sisa-sisa pengrajin kuno dan nenek moyang paviliun pedang Tongtian, itu juga akan menarik dambaan banyak pasukan Teran teratas. Ini juga alasan mengapa begitu banyak kekuatan top mencoba menerobosnya setelah pemulihan surga. Bagaimana bisa sederhana menjadi sumber supremasi dan bahkan transendensi setengah langkah? Qin Chen kaget di dalam hatinya, tapi wajahnya diam dan tenang. Dia berkata dengan lemah, lalu, kemudian, Peri Shen Huang tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar tidak bisa menjatuhkan air. Peri Shen Huang menarik napas dalam-dalam dan berkata, tanah leluhur yang gelap hari ini tidak hanya memiliki jejak dan nafas asli dari banyak leluhur keluarga gelap kita, tetapi juga merupakan inti dari penjara jahat keluarga iblis jurang, yang merupakan tempat terkuat di penjara jahat neraka keluarga iblis jurang. Hal-hal suci juga ada di tanah leluhur yang gelap, meskipun tempat leluhur yang gelap tidak ketat, kami dan Tianjiao memasukinya, tetapi ada banyak bahaya. Jika kita menerobos dengan gegabah, kita pasti akan mati. Namun, belum lama ini, Bensian baru saja mendapat kesempatan untuk memasuki tempat leluhur yang gelap. Jika Anda memberi saya 40 bintang gelap, buah suci, aku akan membawamu ke kedalaman tanah leluhur yang gelap ini. Bagaimana tentang itu? Peri Shen Huang menatap Qin Chen dengan senyum dan wajah percaya diri. Dia sangat jelas tentang daya tarik tanah leluhur yang gelap bagi orang-orang gelap. Tuan, apa yang orang ini katakan adalah hal paling suci dari klan iblis di jurang maut. Kemungkinan besar itu adalah sumber dari roh iblis. Di dunia yang kacau, penguasa iblis jurang tiba-tiba berkata. Murid Qin Chen membeku. Tujuan kedatangannya ke penjara iblis neraka adalah untuk menemukan sumber roh jahat. Reaksi pertamanya adalah dia harus pergi ke tempat leluhur yang gelap ini. Namun, meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, ekspresi wajah Qin Chen sangat tenang. Dia mencibir, 40 buah gelap. Tidak buruk, kata peri dengan angkuh. Maaf tidak tertarik. Suara Qin Chen jatuh dan berbalik untuk pergi. Anda. Peri Shen Huang tercengang, dan yang lainnya di satu sisi semuanya tumpul. Qin Chen tidak tertarik pada tanah leluhur yang gelap. Itu hantu. 30 buah gelap. Seru peri. Langkah Qin Chen tidak ada habisnya. 20 buah gelap. Qin Chen masih terus berjalan. 10 buah gelap. Peri itu menelepon lagi. Qin Chen akan pergi dari sini. Saya tidak percaya bahwa orang ini tidak tertarik pada tanah leluhur yang gelap. Peri itu menggertakkan giginya. Sebelum Qin Chen mendapat 81 buah suci gelap. Selain yang dia ambil, setidaknya ada lusinan di tubuhnya. Apakah Anda bahkan tidak ingin mengambil 10? Dia tidak percaya. Qin Chen pasti bernafsu. Oleh karena itu, dia tidak lagi menawar. Saya yakin Qin Chen akan kembali. Namun di hadapan publik, kita bisa melihat langkah Qin Chen tidak berhenti, langsung menuruni gunung. Turun gunung. Peri Shen Huang menjadi gila. Ini adalah tempat leluhur kegelapan. Apakah orang ini benar-benar tidak tertarik sama sekali? Orang sombong lainnya juga tidak bisa berkata-kata, sulit dimengerti. Melihat Qin Chen akan menghilang, Peri Shen Huang panik. Suara mendesing. Dia terbang lurus ke depan, mengejar Qin Chen, dan berteriak, maka kamu bisa membuat harga untuk dirimu sendiri. Di depannya, langkah Qin Chen adalah makan. Putar sedikit. Itu buah suci yang gelap. Aku bisa memikirkannya. Pergi ke tempat leluhur yang gelap dan lihatlah. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Peri Shen Huang sangat marah hingga dia akan muntah darah. Buah gelap, kemana kamu akan mengirim pengemis? Peri itu tidak bisa berkata-kata dan diinjak-injak dengan marah. Ini, terlalu sedikit. 1, apa cukup? Yang lainnya terdiam. 1, harganya terlalu keras, bukan? Meski buah gelap itu luar biasa, dibandingkan dengan rahasia tempat leluhur yang gelap, pasti ada yang lebih dari itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya, kamu memiliki rahasia tanah leluhur yang gelap, bukankah kamu memilikinya? Ketika ini dikatakan, semua orang tercengang. Sejujurnya, Ben Shao berjanji untuk memberimu 1, tapi dia hanya ingin tahu tentang apa yang disebut rahasiamu. Jika dia hanya pergi ke tanah leluhur yang gelap, Ben hanya punya sedikit cara. Apakah kamu percaya?
Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subrek, dan share.